Baru berapa langkah dari pos 3, bentar, saya mau kencing. Mas Abi bilang gitu. Ya mas, udah kencing aja, jangan di track, agak masuk sedikit. Ya. Mungkin Mas Abi ini nggak tahu entah itu udah ngucapin salam atau belum. Ya, Muntah. tar dulu mas. Saking curamnya itu dulu, kalau sekarang mungkin udah pakai bantuan tali mungkin sekarang. Bang, nanti aja bang, nanti aja bang. Bentar. Cut dulu. Ya, cut dulu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang mengalami kejadian mistis di Gunung Kembang pada tahun 2018 lalu. Sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Assalamualaikum Bang Assalamualaikum Oji. warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, akhirnya dari tahun 2020 Bang ya. Ya bang. 2020 kita nggak jadi tag. Akhirnya ketika itu Bang Oji udah berseliweran nih di channel-channel lain. Waduh, jadi Jejak Backpacker ketinggalan nih sama narasumber kita yang satu ini. Seharusnya ini bisa jadi Jejak Backpacker ya dulu Bang ya, Iya, di tahun kalau 2000. waktu itu dibalas langsung pertama kali mungkin. Oke, saya mikir karena jauh Bang. Iya. Wah Bang Oji ini di Purwokerto nih. Iya. Wah jauh, saya nyamperin ke sana atau Bang Oji ke sini nih agak ini nih perjalanannya panjang pastinya gitu. Jadi mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu si Bang Oji atau nama lengkapnya ini Fahru Rozi Romadona. Siap. Jadi teman-teman bisa kepoin YouTube dan Instagramnya yang nanti kita cantumkan di bawah ini. Siap. Silakan subscribe, follow juga, komen di video-videonya karena videonya ini tentang vlog petualangan Bang ya, lebih fokusnya. Oke Bang Oji, terima kasih banyak Bang Oji sudah bersedia hadir dan mau berbagi cerita kepada subscribernya Jejak Backpacker di rumah. Siap. Kita ini sekarang lagi di base camp Sumar Adiwijaya. Sekali lagi terima kasih buat Bang Umang buat pinjaman studionya. Sekarang adem, enak. Beda sama Jejak Backpacker, belum ada AC. Ini udah enak, semeriwing. Thank you Bang, besok numpang lagi. Siap. Ya, Bang Oji. Jadi Bang Oji ini tahun 2018 lalu naik ke Gunung Kembang. Itu bersama teman-teman atau sendiri Bang Oji? Berdua. Oh berdua aja ya sama temannya. Jadi Bang Oji ini naik sama teman-teman sama temannya satu lagi ke Gunung Kembang dan di situ mengalami kejadian-kejadian janggal atau ganjil ya. Siap. Oke Bang Oji, bisa diceritakan sedikit pengalaman mistis yang terjadi di Gunung Kembang tersebut Bang Oji? Tipisnya aja ya Bang. Ya. Itu temen sih yang paling berpengaruh tuh karena buang air kecil sembarangan, terus sering kayak bercanda-bercanda yang berbau seks. Oh, oke. Tapi saya pribadi kan nggak terlalu menanggapi Bang Ale. Jangan cerita ngawur-ngawur gitu di gunung. Dan ternyata kejadian. Oke, di keep dulu Bang. Siap. Sabar. Ini seru nih, keren. Sebelum Bang Oji menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Siap ya Bang Oji ya? Oke, siap. Tarik nafas, tapi Bang Oji pasti udah fasih ceritanya. Keren. Masih grogi juga Bang, kalau langsung di depan kamera mah. Enggak, oke.
Silahkan Bang Oji Siap. buat menceritakan pengalaman mistis yang Siap, Bang dialaminya. Terus sebelumnya terima kasih buat Bang Ale sama tim Sama-sama. juga. Terima kasih udah mau buat tempat saya bercerita di sini. Terus juga buat teman-teman terima kasih udah mau dengerin cerita saya terus. Ini pengalaman saya di 2018, tepatnya rencanain mau Sumpah Pahlawan di Puncak, Bang. Oke. Jadi waktu itu naik tanggal 9-10 November 2018, dan kebetulan waktu itu Gunung Kembang itu buka belum lama, Bang. Waktu itu masih ingat banget 1 April 2018 tuh Gunung Kembang via Blembem baru banget diresmikan buat buka pendakian. Singkat cerita itu 3 hari sebelum pendakian itu tanggal 7, temen kebetulan kan satu sekolahan, namanya Mas Abi, ini nama samaran aja ya, Bang. Oke. Beliau itu ngajakin gunung yang nggak terlalu banyak diekspos sama pendaki, tapi yang masih sekitar Jawa Tengah dan Wonosobo. Terus kebetulan saya punya temen di Wonosobo, kontak-kontak, ada nih satu gunung baru buka, baru diresmikan tanggal 1 April kemarin. Gunung mana, Mas? Gunung Kembang via Blembem. Tapi ya namanya jalur baru dibuka kan, Bang Ale, ya masih ala kadarnya lah. Tapi itu trek sudah kelihatan kok, Bang, nggak begitu lebat-lebat banget. Tuh singkat cerita pas 1 hari sebelum hari H, saya sama temen nih gara-gara belum punya alat kan ngerental dulu, Bang Ale, karena budgetnya anak sekolah kan pas-pasan aja, Bang Ale. Kita ngerental, temen ngerental, yang namanya apa, saya sama teman buat beli logistik itu emang uang pas-pasin aja, Bang Ale. Apa aja yang mau dibeli itu kita kebanyakan sih makanan berat karena nggak suka makan jajan di trek kan. Saya sama temen waktu itu cuma bawa bakso, mie, bihun, telur sama nugget, bawa nasi doang, udah. Jadi saya sama temen nggak bawa logistik kayak jajan-jajan cemilan sama sekali. Air nggak bawa botol, Bang Ale, tapi mau jelikin. Jadi kan lebih praktis lah, nggak ngeluarin uang lebih banyak. Tuh Mas Abi ini sampai ke rumah, ayo gas, waktu itu sore di rumah, dan saya masih ada barang-barang yang berantakan. Saya kira kan kita packing barang, nanti beratnya kita pikul bareng-bareng gitu, Bang Ale, biar nggak terlalu berat Mas Abi atau saya. Udah nanti di base camp aja. Udah saya packing di rumah. Waktu itu saya OTW dari rumah itu sekitar jam 7 malam, Bang Ale. OTW nyampe base camp jam 10 malam. Itu bener-bener sampai base camp ada pendaki naik terakhir itu katanya habis isya. Dan itu tanggal 9-nya, Bang Ale. Jadi mau nggak mau harus langsung nanjak biar tanggal 10-nya di puncak. Mikir lagi, aduh udah jam segini naik. Terus ke pos regis Gunung Kembang waktu itu, kalau waktu itu belum belum seramai sekarang lah. Tuh di situ di briefing, estimasi berapa Pak dari base camp sampai ke puncak berapa jam? Sekitar 4 jam sampai 5 jam tergantung jalannya pendaki. Kalau sekarang itu dari base camp sampai Istana Katak itu udah bisa naik kayak motor atau mobil sekarang ya, Bang Ale. Itu bisa, kalau dulu saya lewat kebun teh, masih lewat kebun teh. Terus sekarang udah nggak boleh lewat kebun teh itu, nggak tahu mungkin peraturan base camp. Singkat cerita itu Mas Abi ini mutusin buat naik hari itu biar besok bisa ngabadiin momen 10 November itu di puncak. Udah saya sama Mas Abi packing ulang. Kita itu jalan setengah 11, Bang Ale, dari base camp. Itu udah jam, sama ngeliat cuaca udah kabut banget, mau jalan takut kedinginan. Itu posisi saya bawa jaket cuma di tas, Bang Ale. Kalau Mas Abi ini udah pakai jaket, celana panjang, pakai sepatu pendaki. Kalau saya ala kadarnya, soalnya waktu itu budget emang pas-pasan, Bang Ale. Jadi pakai sepatu running, tas carrier, jaket masih di dalam. Udah kita gas, berdoa di base camp, setengah 11 jalan. Estimasi dari base camp sampai Istana Katak itu kalau di jalan tempuh lewat jalan kebun teh itu sekitar 45 menit, Bang Ale. 45 menit itu jalan santai kata orang base camp, nggak terlalu cepat, nggak terlalu pelan. Kalau sampai kandang celeng, selamat datang kandang celeng itu kayak pakai banner tulisan gini, selamat datang kandang celeng, sekitar 1 jaman.
Itu saya jalan yang katanya 45 menit, ternyata sampai ke Istana Katak itu 1 jam lebih 20 menit Bang Ale. Jadi saya nyampe di Istana Katak itu udah jam 12 kurang 10 menit. Ini jam 12 masih di sini, belum bangun tenda, belum tidur. Terus tenda buat ngerental ini buat apa sampai atas nggak dibangun. Saya berpikiran waktu itu, waduh, nggak tidur nih di puncak nih pasti. Soalnya kata orang basecamp udah lumayan yang naik, ada sekitar 20-30 orang di atas. Oh, ya udah, jalan santai itu di tengah kebun teh itu temen bilang, "Mas, break dulu sebentar, capean." Ya udah Mas, break. Karena saya cuma bawa tas lempang, temen bawa tas DP kecil di sini Bang Ale buat isi logistiknya itu. Jadi kita ini berdua ibarat kata cuma bawa tenda kapasitas 2, SP2, baju ganti, terus cuma bawa headlamp, piring buat makan-makan. Tapi anehnya tas kita berdua itu penuh 60 liter Bang Ale. Yang aturannya 60 liter sama tas DP cukup lah buat naik gunung, estimasi 4 jam insya Allah cukup. Itu kita bawa tas carry dua-duanya. Saya bilang ke Mas Abi ini, "Mas, kalau misalnya udah nggak kuat, tas saya bawa aja yang di depan, DP-nya saya bawa. Nanti tas lempang saya biar saya masukin ke tas." Itu tas 60 liter nggak begitu penuh sih Bang Ale, masih sisa space lumayan lah buat naruh-naruh barang juga. Istirahat, Mas Abi ini mau minum kan duduk. Namanya saya kalau istirahat itu biasanya nggak duduk Bang Ale, tapi berdiri di sininya. Mas Abi di sini mau minum, getar-getar gini mah di belakang saya Bang Ale. Yang tadinya air di sini langsung, "Kenapa Mas?" Saya bingung, di belakang saya atau dia yang lihat saya kaget. "Ada apa Mas?" Langsung saya turunin tas carrier, set belakang. Nggak ada apa-apa Bang Ale. Tapi posisinya Mas Abi ini nggak bisa diem. Saya bacain sholawat, saya bacain Al-Fatihah juga, langsung saya bersih muka ini, saya basuh gini. Astagfirullahaladzim, baru bisa nyebut Bang Ale. Tadi lihat putih-putih terbang Bang Unji. Puter-puter. Putih-putih terbang di belakang saya. Jadi entah itu kuntilanak, entah itu apa Bang Ale, tapi saya belum lihat. Yang lihat cuma Mas Abi. Lihat mukanya enggak, cuma kain putih lusuh sama tanah, udah banyak tanah. Terus udah istighfar. Ini belum sampai puncak sama sekali, belum sampai Istana Katak. Ini jalan dari basecamp baru 25 menit, belum ada Bang Ale, masih di tengah-tengah kebun teh itu. Udah jalan nggak ada keganjilan sama sekali sampai Istana Katak Bang Ale. Kita nyampe Istana Katak, di situ ada kayak nampan kecil, ada dupa, bunga dan lain-lain. Entah itu buat apa ya, mungkin kepercayaan masyarakat sekitar lah. Entah itu untuk kayak berdoa, entah itu buat apa. Saya sama temen tuh cuma ngeliatin doang. Kan kebetulan mungkin namanya Istana Katak karena banyak katak Bang Ale. Waktu itu saya duduk di situ sama temen, ada 5-6 katak di situ. Tapi ada satu katak yang membuat saya itu kayak tertuju ke satu katak itu Bang Ale. Ukurannya lumayan gede. Matanya itu belalaknya nggak kayak katak pada umumnya Bang Ale. Ngeliatin. Kataknya dekat ke arah saya tapi nggak ke kaki, nggak kemana Bang Ale. Cuma kayak sini sama Bang Ale gini, ngeliatin mata saya. Udah nggak ada keanehan, cuma saya tertuju ke katak itu apa. Kok katak gede sendiri daripada yang lain. Terus sama teman, udah yuk jalan, ini udah lumayan. Ya udah Mas, jalan sampai selama datang Kandang Celeng itu 1:30 malam Bang Ale. Dan kita masih di trek. Saya sampai di Kandang Celeng
namanya ke tempat baru kan Bang Ale, sama sama saya pribadi kalau masuk ke tempat kayak gitu atau baru pendakian ngucapin salam lah. Apalagi itu kan masuk hutan, berarti kanan Celeng itu udah langsung masuk ke hutan. Jalannya nggak separah sekarang sih, mungkin sekarang treknya udah lumayan parah. Kalau dulu belum begitu. Sebelum masuk saya ngucapin salam, Mas Abi ngucapin salam, kita jalan bareng. Tiba-tiba tuh sebelah saya sama Mas Abi kayak ada suara orang lari, tapi nggak ada sama sekali, nggak ada yang kelihatan. Jadi pohon-pohon di sebelah tuh kayak kena orang lari jalan. Kayak keinjak daun gitu ya. Iya, tapi posisi kayak orang jalan Bang. Tuh, Mas Abi yang tadinya depan saya langsung, aman, berdoa aja, insya Allah aman. Udah jalan-jalan malam-malam, ngobrolinnya tentang yang amit-amit nih ya Pak, bukannya nggak sopan, berbau seks lah, 18 plus. Ngobrolin panjang lebar. Udah Mas, malam-malam nih jangan ngobrolin kayak gitulah, takutnya nanti ada apa-apa. Tapi kemarin saya aneh Ji, waktu nyampe base camp. Kenapa Mas? Lihat cewek. Padahal di base camp waktu itu tinggal saya sama Sabi doang Bang. Lihat cewek, cantik banget Ji, beneran. Wah udah, ini belum naik Bang, istighfar saya bilang, nggak usah mikir aneh-aneh. Ini Mas Abi jalan lagi, kita jalan lagi. Mata itu kayak kepengen nunjuk ngeliat ke atas terus Bang Awe. Kayak ada sebuah gerakan aja di ranting pohon. Apa ya? Tapi nggak berani lihat ke atas Bang Ale. Karena temen ini juga, Mas ngerasa lihat atas nggak? Sama nih, yuk lihat bareng-bareng. Mbak, enggak mas, saya nggak berani. Mau jalan, Mas Abi, astagfirullahaladzim, lihat cewek rambut panjang, sininya udah darah nanah, kakinya kayak gini Bang. Tengger di pohon. Iya. Itu Mas Abi yang waktu saat itu ngeliat langsung pingsan Bang Ale. Oh pingsan. Waktu Mas Abi pingsan, saya tepuk, saya lihat ke atas, udah nggak ada sama sekali. Udah malam, dingin, saya belum pakai jaket. Udah sebelum nolongin Mas Abi, saya pakai jaket dulu Bang Ale. Bongkar tas carrier, tas depek yang di depannya Mas Abi ini saya lepas. Saya pakai jaket, saya balur-balurin pakai minyak kayu putih, perut sama hidung sini. Belum bangun. Aduh, ini gimana, tengah hutan sendirian berdua, nggak ada yang naik lagi waktu itu Bang Ale. Posisi udah dini hari kan. Ini sampai puncak jam berapa ini? Udah nggak kepikiran puncak sama sekali. Udah kalau ini turun dah. Bangunin nggak bangun. Saya ngambil air putih, baca doa sebisa saya minumin, dan ternyata batuk Bang Ale. Mas, sadar. Astagfirullahaladzim. Udah makanya Mas, nggak usah aneh-aneh, kita jalan aja santai. Ya. Berdiri Mas, udah depek saya yang bawa aja sini. Jadi depek saya depan sini, tas carrier Mas Abinya tinggal jalan aja bawa tas carrier. Tapi badan kayak orang lemes banget Bang Ale. Bawa tas carrier, badan nunduk terus gini. Kok aneh, badan kayak lesu banget. Saya tanyain, Mas aman nggak? Kalau nggak aman tas carrier saya double sekalian. Nggak usah Mas, aman. Acungin jempol, aman. Jalan-jalan, nggak lama itu sekitar 45 menitan saya sampai di pos 1. Di pos 1 saya sama Mas Abi mutusin buat istirahat. Saya ngeliat jam Bang, jam 1 kurang 10 menit baru nyampe pos 1 Bang Ale. Lama banget ya. Itu dini hari. Aduh, ini badan udah kedinginan, belum sampai tempat camp,
belum nyampe puncaknya kan camp di puncak Gunung Kembang langsung Bang Ale. Oh, kalau di Gunung Kembang itu. Iya, jadi Kembang puncaknya view-nya Sindoro langsung, bawahnya ada kayak kawah kecil. Itu di pos 1 istirahat. Mas abinya ini tiduran nganu tas carry gini. Tapi kayak apa? Mata itu kayak kedutan Bang Ale. Gitu-gitu terus. Mas, ngantuk? Enggak sih. Perih aja mata kayak kedutan sendiri. Saya positive thinking. Oh, mungkin insya Allah dapat rezeki nanti turun, atau orang di rumah dapat rezeki mungkin. Amin, amin. Ji, tapi berat rasanya tas carrier Ji. Udah Mas, ini saya double, takut keberatan. Nggak apa-apa dah, saya double. Udah, saya bawa debeknya aja sini Ji. Di pos 1 itu saya double carrier Bang. Mas abinya ini bawa tas debek yang saya pakai di depan, yang awal dia pakai, saya double tas carrier. Jalan, bentar Mas, saya lihat waktu dulu, jam 1:05, berarti istirahat 5 menit. Jalan, nggak lama dari pos 1, mungkin pertengahan, dari belakang itu ada orang jalan Bang Ale. Nah, karena saya belakang sendiri kan penasaran Bang Ale, belakang kayak kakek Bang Ale, pakai tongkat, pakaian hitam, celana hitam, bilang mau ke puncak. Di situ sempat ngobrol saya sama Mas Doni ini. Ngapunten nih, pada datang pundi Mbah? Dalu-dalu ke atas niki mboten melampah ini kita alas. Saya tanya tuh, malam-malam gini mau kemana Mbah? Kok jalan-jalan ke hutan gini? Begitu kayak kakeknya tegur sapa cuma sebentar itu langsung jalan Bang Ale. Jalan. Saya sama teman, karena apa ya, ada belah Bang Ale, ada orang tua jalan duluan kan, saya sama teman di belakang. Jalan itu jalan nggak pelan Bang Ale. Nggak cepet, nggak pelan, tapi pasti jalan terus. Megang tongkat 1. Saya sama temen yang tadinya awalnya ragu-ragu, karena yakin beliau ini manusia lah. Karena kaki bener-bener napak Bang Ale. Kaki megang tongkat, nggak bawa apa-apa tapi banget kosongan. Dari sorot headlamp ini masih kelihatan. Begitu jalan ke jauh dari situ, kabut. Lumayan agak pekat. Saya sama teman, break dulu Mas, break. Lumayan nih, kabut. Udah dini hari juga kan. Jalan pelan. Ada kita nunggu kabut itu lumayan, buka jalur tuh ada 5-10 menit ada Bang Ale. Udah nih, udah mendingan. Yuk kita jalan patas, ngejar kakeknya yang di depan. Mas abinya ini mutusin buat pakai trekking pole di kanan kiri tas carrier Bang Ale. Ya udah, ayo pakai aja Mas Abi, nggak apa-apa. Kalau misalnya capek nggak usah gengsi sama saya bilang gitu. Karena kan ya Mas Abi ini bisa dibilang lebih banyak naik gunung daripada saya waktu itu. Pakai trekking pole 2, saya masih pakai double tas carrier, jalan bareng. Itu kita jalan lumayan cepet Bang, biar ngejar kakeknya itu. Jalan lumayan jauh, udah setengah jam. Kita nengok ke atas, udah pos 2. Tapi saya sama Mas Abi ini nggak ngeliat kakeknya. Logikanya kalau kita kena kabut cuma 5-10 menit, jalannya kakek nggak begitu cepet lah Bang. Itu nggak kelihatan sama sekali di pos 2 Bang. Nggak kelihatan sama sekali. Mungkin saya masih positive thinking, mungkin kakeknya jalan cepet banget nih. Tapi trek gunung kan nggak kayak trek di jalan umum kayak gini Bang Ale. Cepet, jalan landai. Astagfirullahaladzim. Saya masih nyebut. Mas abinya ini tiba-tiba marah ke satu tempat depan saya gini. Bener-bener udah nggak gerak, tangan depan. Yang satu ini tangan kirinya di bahu gini, madep ke depan doang.
Nah, saya langsung panik lagi bang, di bawah udah pingsan, ini kenapa lagi nih? Mas aman, tepuk nggak bangun, tepuk ke gelas agak keras nih. Gimana mas, aman? Aman. Lihat apaan? Ada anak kecil tadi ngajak main. Padahal saya di situ nggak ngeliat anak kecilnya bang, tapi Mas Abinya ini yang lihat. Begitu minum Cik, minum, saya kasih air, dia minum. Waktu saya mau minum gini, ada anak kecil 2 turun, sekitar umur 5 tahunan, pakaian biasa. Dan itu malam-malam di gunung gak mungkin anak kecil gitu lari-lari gak bawa apa-apa bang Ale. Langsung minum, taruh tas carrier lagi. Ayo mas, jalan jangan kelamaan di sini. Jalan dari pos 2 ke pos 3 ini nggak begitu jauh bang. Jalan setengah jam. Di pos 2 ini nggak sempat lihat jam berapa bang. Nyampe di pos 3-nya ini nggak ada kejadian apa-apa sama sekali, aman. Nah, setelah kita mau jalan, baru berapa langkah dari pos 3, bentar, saya mau kencing. Mas Abi bilang gitu. Ya mas, udah kencing aja, jangan di track, agak masuk sedikit. Ya. Mungkin Mas Abi ini nggak tahu entah itu udah ngucapin salam atau belum. Ya. Entar dulu mas. Oke, sorry. Tadi ada trouble sedikit. Mungkin saya masuk angin kali bang. Siap bang. Positive thinking aja. Iya, siap. Oke bang, bisa dilanjut lagi bang. Siap bang. Sorry. Setelah jalan gak lama dari pos 3 ini, Mas Abi mau kencing bang. Jadi saya saranin jangan di track lah, agak minggir ke kanan atau ke kiri. Ya udah ke kiri. Saya ingat banget itu semak-semak, terus kayak ada ranting-ranting pohon lah. Mas Abi kencing di situ bang. Positive thinking saya itu Mas Abi udah permisi atau apa, kan namanya udah sering daki pasti tahulah tata krama di gunung. Setelah kencing itu saya jalan sama Mas Abi, nggak lama ngeluh, aduh, kemaluannya Mas Abi, maaf nih bang, itu dipegangin terus waktu jalan itu. Dan setelah Mas Abi kencing itu, tas carrier saya tambah berat bang. Yang tadinya dari bawah biasa aja itu tas carrier gini normal, jadi saya bawa gini bang. Semakin nopang ke bawah, saya bilang mas aman, masih megangin gini terus. Wah, positif tinggi, kecapean mungkin. Waktu mau break buat duduk, itu posisi mungkin cekikikannya nggak di sebelah kuping saya bang, tapi kedengeran banget suara orang ketawa, cewek, tapi nggak ada perwujudan, nggak ada apa bang. Saya dalam hati lillahi ta'ala, kalau masih suara aja nggak apa-apa, saya nggak takut. Tapi kalau udah dinampakin temen takut, saya takut kan, takutnya nanti lari kemana-mana bang Ale, jadinya gimana gitu. Istighfar. Saya hadap-hadapan gini, istighfar. Tenang, jangan takut. Minum air putih lagi, udah aman, tenang, aman. Jalan. Sampai nih di pos 4. Sampai di pos 4 ini kayak apa? Kayak biasalah kecapean di trek. Itu posisi udah nggak ngeliat jam sama sekali bang Ale. Udah nggak fokus ke jam, fokus pengen nyampe puncak aja, udah pengen istirahat. Kita istirahat di pos 4, jalan. Ini kita mau jalan lagi nggak Ci? Ntar mas, istirahat dulu, saya bilang. Saya juga capek nih, tas carrier rasanya beda dari awal.
karena dari awal lumayan berat. Udah nggak apa-apa, aman sih, aman. Gimana mas, masih sakit? Enggak, udah mendingan, bilang gitu bang. Udah, kita mutusin buat jalan lagi dari situ. Sampai nih pos 5 ke puncak kan ada tanjakan bang, namanya itu tanjakan Mesra. Oke. Itu dari pos 4 ke pos 5 alhamdulillah nggak ada apa-apa bang. Tapi matahari udah sedikit kelihatan warna-warna sunrise-nya, warna-warna oranye lah. Jalan dari jam berapa ini? Nah habis ini udah kelihatan matahari. Terus saya sama temen, dah tanggung nih, bentar lagi sampai puncak. Ya kalau sampai puncaknya jalannya gini bang Ale, jalannya kan gini tanjakan Mesra. Oh, 90 derajat. Nanjak 80, banget. 80 90 ya. Itu kalau orang turun itu ada yang prosotan bang, saking curamnya itu. Dulu kalau sekarang mungkin udah pakai bantuan tali mungkin sekarang. Bang, nanti aja bang. Nanti aja bang. Bentar. Cut dulu. Ya cut dulu bang. Oke. Karena ada sedikit gangguan, jadi kita break dulu tadi Bang Oji ya. Siap bang. Luar biasa narasumber kita kali ini. Aduh. Nggak bisa di ini deh, pokoknya nanti lihat aja ya. Oke Bang Oji, mungkin bisa kita lanjut lagi cerita yang tadi Siap, Bang Oji ya. Oke, silahkan Bang Oji. Tuh setelah kita mutusin buat nanjak buat sampai camp-campan, itu di tanjakan Mesra yang tadinya kita udah semangat banget buat ngecamp, lihat atas bang, tanjakannya kan bentar yang lagi nih. Begitu kita ngelihat ke arah belakang kita, itu udah kelihatan orang-orang sunrise-nya lah bang. Oke. Apa deh? Setelah mutusin itu kita ngelihat sunrise itu udah kelihatan, saya ngeliat jam bang, udah jam 5 kurang. Dan HP saya kan biasanya saya alarm itu buat adzan subuh dan lain-lain, itu udah kedengeran bang di HP alarm. Itu nggak kedengeran sama sekali. Mungkin HP saya karena kedinginan jadi cepet drop, mati bang. Pikiran saya waktu itu positive thinking. Saya naik sama temen, pas sampai di puncak itu jam setengah 6 kurang 5 menit. Itu berarti saya jalan itu dari jam 11 sampai jam setengah 6 bang. Udah lebih dari 4 jam bang. Kan estimasinya orang basecamp 4 sampai 5 jam. Itu lebih. Sampai puncak saya nilai tanggal lah bang, namanya di trek tanjakan Mesra kan nanjak banget bang. Mau berhenti sholat di situ juga nggak bisa bang. Jadi begitu sampai puncak saya mutusin buat sholat dulu, bilang sama Sapi, yaudah saya yang bongkar-bongkar bangun tenda. Saya sholat, Mas Sapi ini belum bongkar tenda bang, masih duduk di sini. Kedinginan mungkin, tapi anehnya kan itu udah agak kelihatan matahari bang, dan dia masih kedinginan bang. Terus, Mas sudah sholatnya? Udah, aman nggak? Kedinginan? Aman. Lah, tapi kan udah kelihatan matahari bang. Kok sholat? Bilang gitu Mas Sapi. Ya lillahi ta'ala lah mas, saya sholat ini diterima nggak terimanya biar Allah yang terima, saya gitu bang. Soalnya kan emang gak memungkinkan di tanjakan Mesra itu buat sholat. Jadinya sholat di puncak, bikin tenda. Bentar lagi tuh, karena saya sama Mas Abi ini udah bawa bendera buat buat foto-foto di puncak itu, buat memperingati 10 November. Saya buat sama Mas Abi, yaudah tendanya kita bangun, kita trekking pole berdiriin, benderanya taruh situ. Oh iya, saya bongkar. Singkat cerita tenda jadi, matras ada, masak dulu. Masak. Mas Abi masih fokus nganuin view bang, video, foto. Terus ada pendaki banyak tuh di situ. Rata-rata tuh tanjakan Mesra gini, habis itu ada tempat buat camp bang. Saya ngambil paling ujung sana,
karena udah nggak apa Kebagian. nggak memungkinkan buat ngecamp karena banyak orang. Udah ngecamp agak jauhan dari orang biar tenang juga, terus nggak begitu berisik lah. Ternyata waktu kita lagi masak, waktu itu masak bakso, ada babi bang. Dan ini mungkin buat teman-teman yang nggak tahu Gunung Kembang, itu banyak babi bang Gunung Kembang. Jadi waktu itu ada sekitar 2-3 babi. Itu udah siang-siang, kan biasanya kalau babi ada yang malam-malam ya bang. Itu siang-siang udah lumayan keluar matahari terik banget. Terus itu udah makan, yuk foto-foto. Saya sama Mas Abi ini mutusin buat turun agak sorean karena tenaga habis diforsir, habis nanjak. Terus buat mulihin tenaga ini istirahat dulu lah. Mas udah bawa tenda capek-capek dari bawah sampai atas langsung turun. Terus singkat cerita udah foto-foto, itu saya sama Mas Abi sekitar jam 9-an tidur bang. Saya tidur, Mas Abi tidur. Yang namanya tidur di tenda udah agak siang kan tetep panas bang Ale. Panas-panas gimana gitu. Keluar tenda saya tidur nggak lama, itu tidur ayam. Masak nih, bikin teh hangat, terus bikin nugget. Mas Abinya ini masih tidur. Itu tenda-tenda orang lain masih. Wah, kok udah pada packing nih, asik banget. Terus saya bilang ke Mas Abi, Mas, udah banyak yang packing, kita mau turun jam berapa? Ya udah, nanti aja ke siangan habis zuhur. Beneran nih Mas, kita turun aman nggak? Aman, udah lillahi ta'ala. Ya udah, maksudnya takutnya nanti kemalaman sampai base camp. Enggak, udah aman. Iya ya, Dil. Saya masak tuh nugget, cuma masak beberapa buat saya makan doang bang. Ibaratnya buat nganjel perut lah. Singkat cerita, saya makan itu ngantuk. Hawa-hawa ngantuknya tuh kayak angop lah bang. Wah, ini udah ngantuk nih, badan lemes banget. Akhirnya masuk tenda lagi, saya tidur. Waktu saya tidur itu udah gak ngeliatin jam sama sekali bang. Saya tidur, Mas Abi tidur. Dan waktu foto-foto di puncak itu bener-bener gak pakai HP saya bang. HP saya mati. Positif thinking saya waktu itu baterai habis. Oh, mungkin baterai habis nih. Fotonya sama HP-nya Mas Abi. Tidur tuh gak kerasa HP-nya Mas Abi ini bergetar terus. Kayak mungkin nada dering atau apa bang. Mas Abi ngeliat jam 2:30. Tidur lama banget. Tapi nggak kerasa panas matahari tuh, nggak kerasa kayak waktu awal saya tidur bang. Itu bener-bener rasanya enak aja waktu buat tidur. Udah, astagfirullahaladzim, belum sholat duhur nih, udah mau masuk asar. Udah Mas, kita packing. Ayo packing. Tuh logistik masih ada sisa bang, nggak dimasak semua buat turun. Saya sholat jamak itu, Mas Abi ini udah selesai bongkar tenda, jadi saya tinggal nyelesain lah. Udah Mas, tasnya Mas Abi nanti agak kosongan aja, biar yang lain penuh ke tas saya, jadi saya double tas carry ini nggak begitu berat bang. Udah packing selesai, jalan itu 3:30 dari puncak bang. 3:30 sore jalan tanjakan mesra kan, miring batai gini berarti bang. Waktu naik gini tuh turun pelan-pelan. Saya trekking pole 1, Mas Abi trekking pole 1. Tapi Mas Abi, Mas buat saya aja dua-duanya. Lah, ini curang banget Mas, saya nggak pakai trekking pole, bahaya nggak ya? Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Mas Abi pakai trekking pole, jalan pelan, saya pelan belakangnya bang. Pelan. Begitu mau turun sampai tanjakan mesra, itu kakek udah di depan saya bang, yang semalam ketemu. Logikanya saya aja turun di tanjakan mesra gak lihat kakeknya bang. Itu tiba-tiba di trek turun ke bawah, keluarnya dari mana bang? Waktu itu, saat itu positif thinking saya, mungkin dari semak-semak, buang air kecil mungkin. Terus saya sama Mas Abi nggak pikir panjang, itu tuh kayak kakinya. Saya nunjuk gini,
Mas Abi, bisa tuh kejar. Dari situ turun tuh nggak lari tapi jalannya lumayan cepet bang, nyusulin kakeknya. Di pos 5 kakeknya istirahat. Gimana mas, aman? Bilang gitu kita berdua bang. Gimana mas, aman? Bahasa Indonesia bilang gitu. Kalau bahasa Jawa, piye aman ora mau wengi. Bilang tadi malam aman apa enggak. Kita berdua kayak apa ya, kayak kakinya kayak tahu apa yang saya alamin sama Mas Abi bang. Dah, kakek mau turun duluan, hati-hati nanti turun, jangan sampai maghrib. Saya sama Mas Abi panik, jangan sampai maghrib, ini masih jam setengah 4 lebih nih, belum sampai jam 4. Begitu kayaknya agak jauh, Mas Abi mutusin buat istirahat dulu, minum sambil nganu apa nuggetnya goreng aja di sini. Jangan mas, kita goreng nugget di trek, turun kemalaman nanti. Oh iya, base camp aja ya. Iya, minum jarak saya minum sama kayaknya jalan nggak jauh bang. Begitu Mas Abi minum, saya minum, mau berdiri ke trek, kayaknya udah nggak ada. Jadi di situ posisi mungkin kalau kayak jalan kan nggak begitu cepet bang, depan tuh madep gini ke trek lagi mau jalan udah nggak ada, ngilang. Tuh. Saya sama Mas Abi, bukan orang. Ayo. Mas Abi langsung lari bang, kayak ketakutan. Mas bentar mas, jangan lari, jangan panik. Karena apa, Mas Abi udah lari, saya nusulin. Saya pos 4. Ini ibarat kata Mas Abi di depan saya sini, tepuk. Bentar, jangan lari terus. Namanya lari-lari turun engap bang. Istighfar, nggak apa-apa, tenang aja. Udah di pos 4 kayak apa, nggak istirahat lama sih bang, cuma berdiri sambil tarik nafas panjang lah buat turun. Udah kita turun pelan-pelan aja, santai nggak apa-apa. Santai turun. Sampai nih di tempat waktu Mas Abi ini kencing. Sebelum pos 3, dari pos 3 waktu naik nggak jauh kencing tempat itu. Mas Abi kayak ngeliatin tempat itu terus bang. Tapi mungkin ada terpikiran di pikirannya bang Mas Abi ini, entah apa, saya nggak tahu kenapa mas ngeliatin. Nggak apa-apa, kan tadi malam Mas Abi kencing di sini, saya bilang itu. Iya, tapi rasanya kayak ada yang ganjel Ji. Ya udah mas, positif thinking aja, nggak apa-apa. Turun, sampai di pos 2 kabut bang. Kabut nggak tebel sih, kayak menyelimuti hutan aja bang. Wah, syahdu banget nih mas, yang dicari nih yang kayak gini nih. Kita ndaki nggak ada orang, turun, naik kemarin sendirian berdua. Itu turun bener-bener pendaki rata-rata udah turun bang. Dan saya waktu itu nggak lihat ada pendaki yang naik, belum ketemu. Di pos 2 aman, kita turun aja. Ya, turun. Sampai di pos 1 baru nih ketemu sama pendaki naik. Entah apa, nggak ngobrol panjang lebar sih bang. Cuma mereka tanya, aman mas di atas ada orang belum? Kemarin puncaknya kelihatan nggak? Cuma basa-basi doang. Oh ya mas, setelah basa-basi itu turun, sampai di Kenang Caleng. Mas Abi megangin kemaluannya lagi bang, kesakitan. Mas aman nggak? Itu sampai baru turun tangga gini langsung jatuh bang, duduk megangin, kesakitan banget berarti. Saya copot tas carrier, taruh di tanah. Gimana mas, aman? Oh sakit banget. Sakit gimana mas? Saya nggak tahu nih harus berbuat apa waktu itu bang. Istighfar mas, istighfar. Airnya mana sih, air? Saya baca doa yang saya bisa, saya kasihin, minum aja mas, minum. Masih apa namanya, orang kepanasan kan, minum sambil lagi gini bang. Istighfar mas, istighfar. Saya tepuk sininya, saya lap-lap, usap-usapin, istighfar. Gak usah panik, gak usah takut.
langsung airnya ditutup, kasihin saya langsung lemes bang, kaki langsung selonjor, badan duduk, tapi posisi tangan masih megangin kemaluan bang. Apaan aja, mungkin Mas Abi kencing gak permisi, gak berdoa, makanya kayak gitu. Naik lagi gimana, kita siram dulu, saya bilang gitu. Saya udah permisi Ci, udah permisi, ngucapin salam gak, saya bilang enggak, aman. Ya udah, beneran nih gak baca doa. Langsung saya ingat bang, yang tadinya gak fokus, beneran gak baca doa. Gak tahu sih, pokoknya udah kebelet kencing aja tuh, nggak ngucapin salam. Kayaknya sih ngucapin, beneran. Ini mau masih di sini, saya naik lagi nggak apa-apa sendirian. Mumpung belum kejebak maghrib banget bang. Itu ngambil kandang celeng itu di bawah 5:30. Ini kita belum turun ke bawah nih, belum turun ke base camp, belum nyampe Istana Katak. Ya udah Ji, turun aja, turun aman, insya Allah aman. Ya udah, aman ya, aman, aman. Jalan. Saya nganu tas carrier lagi, Mas Abinya ini langsung ngambil daypack, jalan bareng bang. Jalan, sampai di Istana Katak, azan maghrib. Itu break dulu udah kan, kayak saya mutusin udah jangan jalan, kita istirahat aja dulu. Saya mutusin buat sholat. Selesai sholat, Mas Abi ini diajakin sholat nggak mau bang. Kan saya pikir ya sama-sama temen lah, mengingatin buat sholat. Mas Abinya nggak mau, yaudah saya sholat sendiri. Setelah saya sholat, nganu sajadah, masukin ke tas, di tenda di atas kan itu apa, Istana Katak kayak shelter gitu bang, kecil. Di atas pohon sebelah shelter itu orang batuk bang. Tapi logikanya kalau di bawah kelihatan bang. Iya. Di atas pohon bang. Oh, di atas pohon? Di atas pohon. Suaranya dari atas. Langsung yang tadinya habis masukin ke tas, gak ada apa-apa bang, cuma suara batuk. Itu posisi kalau orang Jawa bilang tuh sandekala lah bang, udah masukin waktu maghrib pergantian malam. Oh, Sandekala kalau orang Jawa bilang. Mas Abi, ayo gas, udah gak beres nih, udah positif thinking aja, halusinasi mungkin kita, saya bilang gitu bang. Ya udah kita jalan dari Istana Katak turun, ada pohon lagi besar, jalan namanya pakai headlamp kan, kalau kayak gini ke atas kemana kan kelihatan bang. Iya. Depan saya sama Mas Abi jalan tuh apa, batuk pertamanya agak panjang bang. Langsung dua-duanya ke atas kayak jubah hitam bang, jubah hitam doang panjang, rambut hitam, tapi nggak kelihatan muka sama sekali. Langsung udah tuh di situ lemes banget bang. Mau jalan nih kaki kayak nggak bisa digerakin bang. Langsung jatuh carrier. Mas Abinya udah diem aja, nggak ngomong apa. Mas aman, diem. Saya tepuk, aman gak mas? Tapi kaki ini buat jalan kayak susah banget bang. Iya. Berat. Kenapa sih bisa jalan? Saya copot tas carrier, aman mas, aman. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Punten bah, niatnya kulo mboten elek, saya niatnya baik gitu bang, nggak jelek-jelek. Saya tepuk, saya usap-usapin, kaki bisa digerakin bang. Berdiri ke depannya, matanya udah melotot, putih-putihnya itu ada hitam agak merah-merah gini bang.
Tapi hitamnya masih ada. Hitamnya masih ada, cuma putih-putihnya ini merah-merah bang. Aman gak mas? Mas, nari bang. Kayak nyinden gitu. Iya bang. Tuh posisi dia nari, matanya melotot ke depan bang. Mas, kenapa mas? Posisi di situ udah bingung sama sekali, saya nggak tahu harus ngapain bang Ale. Tiba-tiba tuh dari arah bawah ada pendaki naik. Saya terima kasih juga nih buat pendaki, nggak tahu siapa namanya bang. Waktu itu ketemu orang-orang udah lumayan tua lah. Temennya kenapa mas? Nggak tahu nih pak, kenapa? Bapaknya deketin. Oh, ada yang nempelin ini. Bentar. Nah bapaknya tuh nggak tahu dibacain apa. Terus kakinya ditepuk. Tangannya yang tadinya masih nari-nari terus, tepuk. Langsung diem bang. Tangannya nggak nari lagi, diem. Tapi mata ini belum bisa merem kayak gini, belum bisa bang, masih melek terus ke depan. Kamu siapa? Saya yang nunggu di sini. Bilang penunggu di sini bang. Anak ini sudah kencing sembarangan di tempat saya. Mengotori tempat dia bang. Maaf mbah, saya langsung kayak apa, berusaha ngajak ngomong. Maaf mbah, kalau teman saya tadi kencing sembarangan waktu naik. Kalau mbah nggak keberatan, saya naik mbah, saya siram. Itu urusanmu, bukan urusan saya bang. Melotot ke saya sekarang bang. Yang tadinya duduk gini langsung duduk kayak orang kayak gini bang. Kamu nantangin saya. Tuh. Saya langsung gini bang. Bapak-bapaknya, kamu jangan ganggu anak ini, kasihan. Bapaknya bilang gitu. Nanti kalau kamu memang rasa tempat kamu dikotori, saya bersihin nanti sama anak ini, kita naik lagi biar urusannya selesai. Baru dia ngomongin gitu, yang masuk ini langsung megang tangan saya bang. Tadinya saya takut gini, tangan ini getar bang. Tangan dipegang sama teman tuh, tangan saya yang getar malah bang. Pak, ini gimana pak? Saya minta tolong. Udah, diam aja dulu, diam. Dia masih nunduk karena saya saking takutnya lihat matanya dia yang merah gitu bang. Pingsan bang. Langsung. Insya Allah udah sadar, masih sadar. Kata bapaknya, mana air? Masih ada pak, dicelikin dalam. Botol-botol di samping udah habis. Ambil lah, dicelikin. Nggak tahu didoain apa sama bapaknya. Taruh ke tangan, diusapin. Terus badan tuh diciprat-cipratin. Udah mas, insya Allah aman sampai bawah. Beneran nih pak, saya takut pak, soalnya saya turun berdua doang ini pak. Insya Allah aman, tapi pelan-pelan mas, takutnya masnya ini kecapean. Ya pak, insya Allah sih saya dari atas juga udah bilang suruh pelan-pelan aja pak, tapi temen ini maksa buat cepet-cepet terus. Udah nggak lama di situ tuh temen muntah bang, muntah sama bapaknya dipegang sini. Udah mas, dikeluarin aja, dikeluarin sekalian. Muntah bekas makanan kayak bakso-bakso yang di atas bang. Muntah. Yang namanya apa, orang muntah kan pasti ada kebau-baunya kan, menimbulkan apa, temen yang lain tuh atau orang lain pasti ikut muntah bang. Saya ngindarin temen muntah dong, gitu doang bang.
nahan, udah nggak apa-apa. Dan bapaknya bilang insya Allah udah aman. Bener ya Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Saya sungkempin tangan beliau Bang. Dan bapaknya ini solo hiking Bang, sendirian. Insya Allah aman Mas, turun aja, nggak apa-apa, pelan-pelan. Ya Pak, ya Pak. Mas ini belum sadar sepenuhnya, masih kayak berat banget. Udah Mas, istighfar dulu, duduk-duduk. Ke sini, tas jepek saya aja Bang yang bawa. Mas Abi ini kayak nggak dengerin omongan saya Bang. Masih tarik nafas aja. Tas jepek saya double sini, jadi tas double pakai jepek Bang. Mas Abi ini jalan kosongan turun. Udah Mas, pelan-pelan. Sampai saya papa Bang, turun pelan-pelan bareng-bareng. Udah, yang penting sehat-sehat dah Mas. Mungkin ini buat pembelajaran buat kita berdua, saya bilang gitu. Udah, pelan-pelan aja turun. Singkat cerita tuh sampai base camp 8:30 malam Bang. Setelah itu sampai base camp 8:30, mutusin buat naruh tas carrier. Tuh hati plong banget Bang. Udah nggak namanya di track ngalamin gitu lagi kan sampai base camp. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai base camp, ngurusin kaki, istirahat. Mas abinya ini, Mas, saya lapar. Udah, saya pesenin makanan ya. Ke ibunya nanti saya pesenin makanan. Ya Mas, ya Mas. Saya turun pesenin makanan, saya kasihin. Makannya tuh kayak orang orang kelaparan Bang. Sendok sama garpu. Oh, cepet gitu. Cepet banget lahap. Nah, positive thinking saya, mungkin kelaparan nih, gak apa-apa dah. Saya mau jalan ke WC, mau wudu, Mas Uji pesan satu lagi. Nambah. Setahu saya tuh dia makannya sedikit Bang, nggak banyak. Saat itu satu aja itu udah habis Bang, padahal lumayan banyak, lebih dari porsi dia lah. Ya Mas, lapar banget. Iya lapar. Ya udah, saya pesen lagi ke ibunya. Pesen menu yang sama. Mas, saya ke WC dulu ya, sholat, mau wudhu dulu. Iya. Saya taruh situ, saya ke WC, balik ke situ, udah nggak habis Bang, agak kesisa. Mungkin lapar banget, positive thinking saya waktu itu. Mungkin lapar banget nih, makanya tambah. Mas, saya ambil makanan dulu ya. Ya Ji, sekalian air putih panas sih, kasih garam sedikit. Mas Abi bilang gitu. Oh ya Mas, kan pakai gelas kayak gelas beling gitulah Bang, anget. Bu, gelasnya satu, tapi isi air hangat sama air garam aja Bu. Masnya nggak minum? Saya masih ada botol Bu di atas. Oh ya udah, ibunya bikinin panas. Saya belum mengambil nasi, taruh depannya Mas Abi. Langsung diminum Bang. Air garamnya itu yang kalau manusia kayak kita lah, air garam kan rasanya gimana lah Bang. 1 sendok aja udah ini. Itu langsung dihabisin Bang. 1 gelas. Dan saya lihat ibunya naruh 1 sendok itu udah langsung diaduk-aduk. 1 sendok makan itu nggak penuh Bang, langsung taruh diaduk-aduk sama Mas Abinya ini langsung dihabisin. Saya ini kayak bukan Mas Abi nih. Mas Abi bukan? Iya Ji, nggak percaya amat sama temen. Enggak Mas, itu air garam 1 gelas gede gitu habis Mas. Nggak apa-apa Ji, buat ngeredain tenggorokan. Ya udah, nggak apa-apa. Saya makan sekitar jam 10:30 lebih itu saya mutusin buat pulang ke Purwokerto Bang setelah saya mandi. Karena kan takutnya bikin khawatir yang di rumah. Soalnya waktu itu izin tuh kita cuma 9:10, 10-nya turun langsung pulang ke Purwokerto. Di tengah perjalanan itu sempat berhenti
di Banjarnegara perbatasan sama Wonosobo. Selamat datang Wonosobo, selamat datang Banjarnegara. Kita agak melipir bang, karena saya yang naik motor, yang nyupirin, Mas Abinya nih naik motor udah gini terus bang, saking ngantuknya mungkin ya bang, karena nggak langsung istirahat di basecamp tapi kita mutusin buat pulang. Udah mas, kita minggir dulu ya, kayaknya masnya ngantuk banget. Ya sih, minggir dulu minggir.